Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Baiklah adik-adik, masih bertemu sama kakak di kelas 3, buku tema 4, di halaman 117. Nah baiklah, kita langsung aja. Di sini ada bacaan, judul bacaannya Aku Ingin Lingkungan Bersih. Edo sedang duduk di depan rumahnya. Ia melihat seorang anak yang tidak dikenal. Anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Nah ini gambar, perhatikan. Ada seorang anak yang ingin mencoret tembok tetangganya. Edo memberitahunya dengan santun, dengan kalimat yang lemah lembut, sopan, agar anak tersebut tidak mencoret tembok rumah tetangga. Nah itulah salah satu kewajiban setiap anak ataupun setiap warga di lingkungan tetangga, yaitu tidak mencoret-coret rumah tetangga. Itu kewajibannya. Oke, kita lanjut lagi. Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Nah, dengan santun Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi Edo juga pernah melihat orang yang membuang sampah sembarangan. Edo menegurnya atau mengingatkannya dengan sopan santun, buang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Nah itu salah satu kewajiban juga kita selaku warga yang hidupnya bertetangga. Jadi kita mempunyai kewajiban tidak boleh membuang sampah sembarangan di lingkungan tempat tinggal kita. Oke, kita lanjut. Mengingatkan teman yang melakukan kesalahan adalah kewajiban kita. Lakukan dengan cara santun. Jadi kalian mengingatkan teman atau memberitahu teman telah melakukan kesalahan, itu adalah kewajiban kita, dan juga kita akan dapat pahala di situ karena telah memberitahukan atau mengajarkan hal-hal yang benar kepada teman. Tapi ingat, kalian lakukan atau kalian menegur dengan bahasa yang sopan, santun, lemah lembut, jangan dengan suara yang tinggi. Kita lanjut lagi. Nah, dari bacaan tersebut tadi, setelah kalian baca, ini akan ada latihan di sini berhubungan dengan bacaan di atas tadi. Oke, kita perhatikan apa itu perintahnya. Amati kembali teks yang berjudul Aku Ingin Lingkungan Bersih. Tuliskan masalah dan penyelesaiannya pada tabel berikut. Jadi kalimat tadi kalian cari mana masalahnya dan mana penyelesaian. Jadi ini ada dua tabel, berarti di kalimat sana yang di atas ini atau kalimat yang berjudul Aku Ingin Lingkungan Bersih ini ada dua masalah dan ada dua penyelesaian masalahnya. Oke, kita lanjut aja langsung. Nah, masalah yang pertama kita perhatikan di sini. Nah, yang pertama yaitu kita perhatikan di sini, kita cari masalah yang pertama yaitu Edo melihat seorang anak yang tidak dikenal yang sedang atau yang ingin mencoret tembok tetangganya. Jadi masalah yang pertama, Edo melihat seorang anak yang tidak dikenal yang ingin mencoret tembok tetangganya.
Nah, itu masalah yang pertama. Nah, apa penyelesaiannya? Penyelesaiannya kalian isi di kolom penyelesaian. Berarti Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Nah, itu dia. Jadi sarannya. Nah, atau penyelesaian masalahnya. Sedangkan ini masalahnya. Kemudian cara menyelesaikan masalahnya ini. Jadi ini masalah, dan menyelesaikan masalahnya adalah Edo mengingatkan dengan santun agar tidak mencoret tembok. Nah, apalagi saran yang selanjutnya? Sarannya, Edo juga memberitahu kepada anak tersebut jangan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Nah, itu dia. Jadi ada dua cara penyelesaiannya. Itu yang pertama, masalah yang pertama, dan cara penyelesaiannya. Yang kedua adalah masalahnya, Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Itu masalah yang kedua. Nah, apa penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah penyelesaian masalahnya. Yang kedua, penyelesaian masalahnya bisa juga kita lakukan. Nah, Edo juga mengingatkan jangan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Nah, itu dia. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Jadi saran-saran tadi yang kakak gariskan di bacaan itu tinggal kalian tulis saja. Tadi masalah yang pertama yaitu Edo melihat seorang anak yang ingin mencoret tembok tetangganya. Tulis di sini. Nah, masalah yang pertama. Penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya tulis di sini. Penyelesaiannya adalah Edo mengingatkan dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Itu dia. Kemudian yang keduanya juga Edo mengingatkan jangan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, isi di sini tadi. Masalahnya yang kedua, Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Kemudian penyelesaiannya tulis di sini. Penyelesaiannya adalah Edo mengingatkan tetangganya dengan santun agar membuang sampah pada tempatnya dan tidak mengulanginya lagi. Oke, itu. Nah, baiklah, kita lanjut lagi. Kita lanjutkan. Setiap orang menginginkan lingkungan bersih. Apakah kamu pernah mempunyai masalah kebersihan di lingkunganmu? Bagaimana penyelesaiannya? Nah, jadi kalian pasti pernah yang namanya di tempat tinggal kalian atau lingkungan rumah kalian pasti punya yang namanya masalah kebersihan di lingkungan. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Pasti ada salah satu penyelesaiannya. Nah, kemudian kalian diskusikanlah di sini berkelompok. Dalam kelompok tentukan satu masalah yang pernah dialami anggota kelompok kalian. Nah, di sini masalah, kalian cari juga bagaimana penyelesaiannya. Kemudian diskusikan penyelesaiannya sampai hasil diskusi di depan kelas. Kemudian beri kesempatan kepada semua anggota untuk mengeluarkan pendapatnya. Lakukan dengan percaya diri. Nah, jadi setiap teman-teman kalian itu pasti berbeda masalah di lingkungannya dan penyelesaiannya berbeda. Misalnya contoh Lani, mungkin contoh Lani ini udara, masalahnya udara di rumah, misalnya udara di rumah tempat tinggal Lani tercemar, misalnya tercemar.
tercemar karena umpamanya ada yang membakar sampah. Nah, itu masalahnya. Tercemar ada yang membakar sampah. Nah, membakar sampah. Nah, itu apa penyelesaian masalahnya? Berarti menegurnya dengan sopan. Berarti menegur dengan sopan. Ya, kasih tahu tidak boleh membakar sampah. Nah, itu. Kemudian apalagi masalahnya? Mungkin di rumahnya itu tidak ada tempat sampah atau tempat pembuangan sampah tongnya ya. Salah satunya harus menyediakan di lingkungan perumahan itu menyediakan tempat sampah. Nah, jadi tempat sampah diletakkan di rumah tersebut. Nah, diletakkan di rumah tersebut. Nah, itu salah satunya mungkin masalah yang terjadi di rumah Lani. Nah, kemudian mungkin apalagi masalah tentang kebersihan. Nah, misalnya di rumah Edo terasa panas sekali, di lingkungan rumahnya itu terasa panas. Itu masalahnya, terasa panas. Nah, apa masalah tersebut yang harus kita selesaikan dengan cara menyelesaikan masalahnya? Jadi masalahnya lingkungan rumah Edo itu panas. Nah, jadi penyelesaian masalahnya berarti di sini setiap warga atau tetangga harus menanam banyak tumbuh-tumbuhan, karena tumbuh-tumbuhan itu sifatnya membuat lingkungan sejuk dan segar. Nah, itu. Jadi banyak masalah-masalah yang muncul di lingkungan tempat tinggal yang kalian tinggalin. Contohnya lagi parit, maksudnya bau parit. Di setiap perumahan itu ada bau parit. Nah, itu penyebabnya mungkin bisa tersumbat. Jadi penyelesaian masalahnya yaitu dengan cara mengadakan gotong royong membersihkan parit tersebut agar tidak tersumbat. Tuh. Oke, kita lanjut lagi sekarang ke selanjutnya. Setiap orang berhak mendapat lingkungan yang bersih. Setiap orang juga wajib menjaga agar lingkungannya tetap bersih. Jadi di sini setiap orang berhak, ini hak setiap warga negara atau tetangga mendapat lingkungan yang bersih. Dan untuk mendapatkan hak atau mendapat lingkungan yang bersih, setiap orang juga wajib menjaga agar lingkungannya tetap bersih. Nah, jadi kalau kita punya hak untuk lingkungannya bersih, maka kita harus menjalankan kewajiban dulu. Kewajiban kita yaitu menjaga lingkungan tetap bersih. Nah, dengan cara mungkin buang sampah pada tempatnya, selalu membersihkan saluran parit. Nah, kemudian selalu menyapu pekarangan rumah. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut. Bagian mana saja di lingkunganmu yang harus bersih? Nah, jadi agar lingkungan kalian harus bersih itu bagian yang harus dibersihkan. Yang pertama sekali itu lingkungan yang harus bersih yaitu pekarangan rumah. Nah, pekarangan rumah masing-masing itu memang harus bersih. Jadi pekarangan rumah masing-masing itu memang harus disapu. Jadi biar dia bersih. Itu bagian yang pertama. Yang kedua apa? Bagiannya yang harus selalu bersih yaitu jalan. Nah, jalan harus dibersihkan juga. Harus dibersihkan.
dibersihkan bagian-bagiannya. Kemudian apalagi yang harus dibersihkan, yaitu parit. Setiap rumahan itu juga harus dibersihkan. Dibersihkan. Nah, kemudian bagian mana lagi yang harus dibersihkan, yaitu yang namanya pasum atau fasilitas umum. Pasum atau fasilitas umum, contohnya misalnya lapangan bola kaki, kemudian taman bermain anak-anak, atau posyandu untuk anak-anak, itu juga harus dibersihkan. Apalagi di masjid itu harus dibersihkan. Yang jelas fasilitas umum itu harus dibersihkan. Nah, kalau semua itu telah kalian laksanakan kebersihannya, otomatis lingkungan di perumahan kalian atau di lingkungan tempat kalian tinggal di masyarakat itu akan nyaman. Oke, kita lanjut lagi. Perhatikan ini lingkungan yang bersih. Nah, di sini perhatikan. Bekerjalah bersama teman sebelahmu. Uraikan kewajiban dan hak tentang lingkungan rumah yang bersih. Nah, jadi tuliskan pada tabel berikut. Nah, jadi kalian dituntut untuk bekerja sama, berdiskusi dengan teman sebelah kalian. Kalian harus menentukan hak dan kewajiban. Jadi kewajiban dan hak lingkungan rumah bersih. Contoh misalnya di sini kewajiban yang berhubungan dengan lingkungan rumah bersih. Contohnya menyapu pekarangan, kewajiban kalian. Kalau kalian sudah melaksanakan kewajiban menyapu pekarangan rumah atau dalam rumah, kalian akan menerimakan hak kalian apa? Kalian akan nyaman karena pekarangan kalian bersih. Itu dia, jadi pekarangan akan bersih, terbebas dari segala macam sampah. Nah, apalagi contoh lain, misalnya di sini lingkungan rumah bersih, bisa kewajiban tidak membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Itu kewajiban. Apa yang akan kalian terima haknya kalau kalian tidak membuang sampah sembarangan? Otomatis rumah kalian akan bersih. Hak kalian rumah bersih, tidak berbau, tidak berbau busuk, bau busuk. Kemudian bebas dari lalat, bebas dari nyamuk. Nah, itu dia. Kemudian udaranya pun akan segar. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, kewajiban kalian misalnya bergotong royong. Di dalam bergotong royong misalnya, bergotong royong membersihkan rumah. Membersihkan rumah. Itu kewajibannya. Apa hak yang kalian terima? Otomatis rumah kalian akan haknya bersih atau indah. Nah, bersih, kemudian indah, serta udaranya segar. Apalagi yang kalian dapat dari kewajiban yang kalian laksanakan gotong royong. Nah, kalian akan memupuk persaudaraan antara keluarga, karena kalau kalian sering bergotong royong itu kalian akan mengikatkan rasa persaudaraan di dalam rumah kalian itu akan kuat.
Nah, saling bekerja samanya, saling menghormatin, itu akan muncul di dalam kegiatan gotong royong. Oke, apalagi misalnya penghijauan misalnya. Penghijauan di rumah. Penghijauan di rumah misalnya menanam bunga-bunga, menanam tumbuhan apotik-apotik. Nah, jadi apa hak yang kalian terima telah melakukan itu di rumah? Berarti kalian akan merasakan lingkungan atau udara di rumah kalian itu segar, sejuk. Nah, jadi menikmati udara segar dan sejuk. Oke, dan sejuk. Kenapa? Karena tumbuh-tumbuhan itu kan menghasilkan oksigen. Nah, otomatis oksigen itu sifatnya membuat udara segar, kemudian membuat juga lingkungan di rumah kalian itu akan sejuk. Oke. Kemudian selanjutnya apalagi kewajiban kalian? Menutup atau membersihkan saluran air atau parit. Menutup parit atau membersihkan. Membersihkan parit. Nah, apa hak yang kalian terima? Otomatis rumah kalian tidak berbau. Rumah tidak bau, dan tidak kebanjiran. Jadi kebanjiran, karena biasanya kebanjiran itu terjadi apabila parit tersumbat. Nah, itu dia. Jadi kalian harus tahu mana hak dan kewajiban di lingkungan rumah bersih. Mungkin itu saja bisa kakak berikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share.